Bab 291. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, aku tidak menyesalinya. Lu Sueyao tertegun dan berkata, aku tidak pernah menyesali keputusan apapun yang telah kubuat, termasuk mengakhiri pertunanganku denganmu. Tentu saja, itu juga termasuk pernikahan sukarelaku dengan Pangeran ke-6. Jangan menyesal, Su Ling menatap Lu Sueyao dengan sangat serius. Saat ini, Lu Sueyao juga menatap Su Ling dengan sangat serius. Dia harus mengakui bahwa Su Ling memang telah mencapai tahap yang sebanding dengannya. Bagaimanapun, Su Ling sekarang adalah murid sah yang diterima oleh Luo Shuang. Dengan kata lain, Su Ling berada di luar dan mewakili paviliun Raja Pedang. Meskipun Lu Sueyao memiliki bakat yang bagus, dia memiliki kekuatan jiwa di tengah-tengah kelas 4. Selain itu, dia juga seorang jenius terbaik di perguruan tinggi Danwu. Secara khusus, alkimia Lu Sueyao sangat kuat. Di perguruan tinggi Danwu ini, Lu Sueyao hanya kalah dari Sang Guanmi. Kau tahu, Sang Guanmi adalah ibu kota seluruh kekaisaran. Itu adalah iblis jenius terbaik di seluruh kekaisaran Lanxing. Lu Sueyao dapat dibandingkan dengannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Lu Sueyao sendiri. Namun, saat ini, Lu Sueyao masih merasa bahwa Su Ling samar-samar mungkin akan melampauinya. Meskipun perasaan ini datang entah dari mana, seiring berjalannya waktu dan kontak berulang-ulang dengan Su Ling, Lu Sueyao merasakan lebih kuat di hatinya. Su Ling, dia bukan lagi Su Ling yang dulu. Su Ling hari ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Su Ling, aku punya masalah. Aku selalu bingung. Lu Sueyao terdiam lama dan tiba-tiba bertanya, apa masalahnya? Su Ling terkejut. Mengapa? Mengapa kamu berpura-pura menjadi sampah, dan sekarang kamu tiba-tiba bangkit kembali? Lu Sueyao berkata dengan rasa ingin tahu. Karena, Su Ling ingin berhenti berbicara. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang kelahiran kembali jiwanya. Karena apa? Lu Sueyao bertanya lagi. Aku bertemu dengan cinta dalam hidupku. Su Ling tampak serius dan berkata, terkadang aku harus berdiri. Orang yang aku cintai, dia akan meninggalkan tempat ini dalam 6 bulan, atau bahkan meninggalkan benua bulan pagi. Jika aku ingin bersamanya, aku harus menunjukkan kekuatan yang sepadan. Kau tahu, di dunia ini, yang lemah tidak punya pilihan selain menerima dengan pasif. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Lu Sueyao terdiam lama. Ya, dunia ini benar-benar kejam. Yang lemah tidak punya hak untuk memilih dan hanya bisa menerima pengaturan orang lain secara pasif. Pada saat ini, mata Lu Sueyao penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan menatap Su Ling dengan tatapan kosong. Dia benar-benar penasaran mengapa Su Ling tiba-tiba tumbuh begitu cepat. Dulu, anak laki-laki yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang itu menjadi begitu dewasa hingga rela menyerahkan segalanya demi cinta dalam hatinya. Aku mulai mengagumimu. Kata Lu Sueyao, jika kau tidak menikahi Pangeran ke-6, aku akan sangat mengagumimu. Kata Su Ling sambil tersenyum. Lagi pula, aku ingin menikah dengan keluarga kerajaan. Pangeran ke-6 memang pilihan yang paling tepat. Kata Lu Sueyao samar-samar, dengan nada suam-suam kuku. Kenapa tidak mengejar kebahagiaanmu sendiri? Kata Su Ling penasaran. Hehe, seperti yang kau katakan, yang lemah sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilih dan hanya bisa menerimanya dengan pasif. Menikah dengan Pangeran ke-6 sudah menjadi pilihan terbaik bagiku. Lu Sueyao terkekeh dan menjelaskan. Segera, dia sengaja mengubah topik pembicaraan dan berkata, ayo pergi. Ini perguruan tinggi Danwu. Aku akan mengajakmu berkeliling. Sebelum kau datang. Baiklah, bagus. Su Ling menjawab langsung. Kemudian, Su Ling dan Lu Sueyao berjalan berdampingan ke Danyuan. Sebenarnya, hubungan antara Su Ling dan Lu Sueyao memang sangat cerdik. Karena Su Ling dan Lu Sueyao awalnya menikah, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Selain mendengarkan keluarga masing-masing menyebut satu sama lain, keduanya tidak pernah bertemu secara pribadi. Oleh karena itu, baik Su Ling maupun Lu Sueyao, kesan mereka terhadap satu sama lain hanya ada dalam imajinasi. Kemudian, Su Ling menghantui jalur kembang api dan anggur, dan reputasinya perlahan-lahan tercium. Keluarga Lu secara alami memiliki niat untuk bertobat. Selain itu, Lu Sueyao telah berhasil melangkah ke ranah Yuan Wu dan memiliki 4 jenis kekuatan jiwa, sementara Su Ling adalah seorang yang sia-sia.
Keluarga Lu juga mendukung pengunduran diri Lu Sueyao. Setelah mendengar bahwa Su Ling adalah seorang yang sia-sia, Lu Sueyao juga muak dengan Su Ling. Ditambah dengan kekuatannya yang semakin meningkat, dia secara alami memiliki ide untuk membatalkan pernikahannya. Dengan cara ini, setelah menerima dukungan dari perguruan tinggi Danwu, Lu Sueyao pergi ke keluarga Su untuk membatalkan pernikahannya. Tapi, ketika dia melihat Su Ling untuk pertama kalinya, dia tidak merasa bahwa Su Ling adalah seorang yang sia-sia yang tak tertahankan seperti yang dikatakan keluarganya. Khususnya, ketika dia mendengar Su Ling mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pertunangan mereka, dia merasa lebih terkejut di dalam hatinya. Dan kemudian banyak hal terjadi yang sangat mengejutkannya. Karena Su Ling bukan hanya seorang yang sia-sia, sebaliknya, dia adalah seorang jenius top. Bahkan di ibu kota kekaisaran, jenius seni bela diri top mungkin tidak sebanding dengan Su Ling. Terutama sekarang, Su Ling bahkan lebih terkenal di ibu kota kekaisaran. Dia berada di peringkat 10 besar dalam daftar perang Yuan Wu dengan 6 kekuatannya di wilayah Yuan Wu. Ini tidak pernah terjadi dalam daftar perang Yuan Wu. Suasana hati Lu Sueyao saat ini memang sangat rumit, tetapi dia baru saja bertunangan dengan Pangeran ke-6, dan hanya ada sedikit yang tersisa dari tanggal pernikahannya dengan Pangeran ke-6. Tentu saja, dia tidak berani menggoyahkan pikirannya. Terlebih lagi, pernikahannya dengan Pangeran ke-6 sekarang sudah terkenal. Jika dia melepaskan pernikahan sekarang demi mengejar apa yang disebut kebahagiaan, itu pasti akan menyinggung keluarga kerajaan. Pada saat itu, keluarga Lu dapat menyebabkan bencana pemusnahan. Dia tahu semua konsekuensinya. Begitu pula, keluarga Lu telah memberitahunya. Oleh karena itu, pernikahan antara dia dan Pangeran ke-6 harus tetap berlanjut. Bahkan jika dia tidak menyukai Pangeran ke-6. Bahkan jika dia menikah dengan Pangeran ke-6, dia menjadi selir. Seperti cinta, terkadang, itu hanya harapan yang berlebihan. Yang lemah tidak punya pilihan selain menerima dengan pasif. Bukankah begitu? Bahkan jika dia sekarang adalah jenius teratas kekaisaran Lanxing, lalu kenapa? Sebelum dia benar-benar dewasa, dia hanya akan menjadi pion untuk ditukar dengan kepentingan. Ini hidupnya dan tidak dapat diubah. Su Ling dan Lu Sueyao berjalan bersama di dalam Danyuan. Lu Sueyao adalah wanita tercantik di Danyuan. Ketika dia muncul di Danyuan, banyak orang secara alami menyadari keberadaannya. Ketika orang-orang itu melihat Lu Sueyao, mereka secara alami menyadari keberadaan Su Ling. Beberapa orang, dengan tatapan yang lebih dingin, menatap Su Ling dan berkata dengan nada sinis, "Orang itu, tidakkah kau tahu bahwa Lu Sueyao telah bertunangan dengan Pangeran ke-6? Dia berani mendekati Lu Sueyao. Dia benar-benar tidak takut mati." Ya, Lu Sueyao sekarang bukan lagi Lu Sueyao seperti dulu. Dia menikahi Pangeran ke-6 sebagai selir kekaisaran. Dia sudah menjadi setengah keluarga kerajaan. Jika dia terlalu dekat dengannya, dia dapat dengan mudah menyebabkan pembunuhan. Baik Su Ling maupun Lu Sueyao, persepsi mereka sangat kuat. Su Ling tentu saja mendengar gosip dari sekeliling, dan Lu Sueyao juga mendengarnya dengan jelas. Saat mereka berjalan ke Danyuan, semakin banyak orang yang mengalihkan pandangan mereka ke Su Ling. Mereka penasaran siapa yang berani mendekati Lu Sueyao saat ini. Sekarang status Lu Sueyao benar-benar berbeda dari masa lalu. Dia akan segera menikah dengan Pangeran ke-6 dan menjadi selir kekaisaran di masa depan. Meskipun dia bukan istana kerajaan, dia adalah orang kerajaan. Dengan status ini, dia tidak sebanding dengan orang biasa. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Lu Sueyao. Dengan bakatnya, dia bisa menjadi ahli bela diri tingkat atas. Tapi dia ingin menikah dengan keluarga kerajaan. Dia hanya seorang selir. Itu, petik 2, ya. Bakat Lu Sueyao sangat bagus. Selama dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dia pasti bisa menjadi ahli bela diri tingkat atas. Sayang sekali dia mengambil langkah yang salah dan ingin menikahi Pangeran ke-6 sebagai selir. Dia benar-benar menyia-nyiakan bakatnya. Beberapa orang merasa sangat disayangkan bahwa Lu Sueyao adalah salah satu dari 3 murid Akademi Suci di perguruan tinggi Danwu. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Tapi sekarang, dia akan menikahi Pangeran ke-6, dan dia hanya seorang selir. Bukankah itu membuang-buang bakatnya? Su Ling, apakah menurutmu aku pelit? Mendengar gosip dari sekitar, Lu Sueyao segera berhenti, menoleh ke Su Ling dan bertanya dengan serius. Kurasa tidak. Su Ling juga menatap Lu Sueyao dan menjawab dengan serius, ini pilihanmu,
dan orang lain tidak berhak ikut campur. Mengenai penilaian orang lain terhadapmu, anggap saja mereka kentut. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Ini, Lu Sueyao tercengang. Dia pikir Suling benar, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa tenang dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Baiklah, demi menjadi temanku, aku akan membantumu kali ini. Suling tersenyum. Kemudian dia melangkah maju, menatap sekelompok orang di halaman dan berkata dengan keras, sekelompok sampah seni bela diri, apa yang kamu kuasai untuk tunjukkan padanya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan membelamu dan mencoba seni alkimia bersamamu. Hah, mendengar ucapan itu, semua orang di sekitar tercengang. Mata mereka tiba-tiba menjadi dingin dan galak. Mereka menatap Suling dan berteriak, apa yang kamu lakukan dan bekerja sama dengan kami untuk mencoba seni alkimia. Itu masuk akal. Suling sedikit merenung dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Seketika, dia berkata dengan keras, aku akan mencoba ilmu bela diriku denganmu. Ini adalah Dan Yuan, tidak ada yang bisa menandingimu. Pada saat ini, seorang pria keluar dari kerumunan dan berkata langsung. Benarkah? Jadi, seni bela dirimu tidak terlalu bagus. Suling bertanya setelah menyeka beberapa warna licik di bagian bawah matanya. Omong kosong, ini akademi Dan, bukan akademi seni bela diri, juga bukan akademi suci. Orang-orang di sini sebagian besar berlatih alkimia, dan seni bela diri sangat umum. Seseorang mendengus dingin dan berteriak langsung. Haha, jadi aku bisa menghajarmu dengan tangan kosong. Tidak ada yang berani membalas dendam. Suling langsung tertawa. Seketika, dia langsung terlihat dingin, langsung meraih tangannya, terbang ke arah pembicara, mengikutinya dari dekat, dan hanya mendengar, pak, tamparan keras di wajah, yang meledak tepat pada waktunya. Pembicara sama sekali tidak menyangka bahwa Suling tiba-tiba menembak, dan caranya begitu dahsyat. Dia tidak tahan dengan tamparan keras di wajah. Wajahnya terasa sakit. Bersama dengan seluruh tubuhnya, dia terbang mundur beberapa meter di bawah telapak tangan ini dan jatuh ke tanah. Saat ini, mulutnya berdarah, matanya sedih, dan wajahnya sulit dilihat. Dia menatap Suling dan meraung, bajingan sialan, kamu berani memukulku. Kamu tidak ingin meninggalkan rumah sakit dan hidup-hidup. Oh, aku tidak hanya memukulmu, tetapi juga menendangmu. Suling mencibir dan segera mendatangi pria itu dan menendangnya keluar. Wajah pria itu pucat dan dia terus meludahkan darah di mulutnya. Dia melindungi tangan kanannya di dadanya. Kaki Suling benar-benar terlalu berat tadi. Itu hampir mematahkan tulang dadanya. Itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia menatap Suling dengan dingin dan berteriak, jika kamu punya benih, bunuh aku, kalau tidak, aku harus membiarkanmu mati. Mendengar ini, Suling tercengang. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa. Jika orang-orang seperti itu ingin berada di luar, dia akan membunuh mereka. Hanya karena ini adalah perguruan tinggi Danwu. Jika kamu ingin membunuh orang di sini, itu benar-benar buruk bagi Suling. Suling menatap pria itu dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik membunuh. Terlebih lagi, kamu adalah pemboros yang tidak kompeten. Segera, Suling melihat yang lain dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, siapa yang harus aku pukul? Mata Suling menatap orang-orang itu dari atas ke bawah. Baginya, orang-orang ini semuanya lahir di akademi dan prestasi seni bela diri mereka tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Suling tidak memperhatikan orang-orang ini sejak awal. Suling bahkan tidak mau repot-repot melakukannya jika dia tidak mengambil napas dalam-dalam untuk membantu Lu Sueyao. Baiklah, baru saja itu adalah panggilan yang paling kuat. Selanjutnya, aku akan memukulmu. Suling setengah menyipitkan matanya, menatap salah satu anak muda dengan hidung mancung dan tersenyum. Berani sekali kau, pria muda dengan hidung mancung, kata berani di mulutnya, baru saja mengatakannya, dan seluruh pria itu langsung diledakkan oleh Suling. Pukulan Suling mengenai dada pria itu dengan keras. Ketika dia mendengar suara retakan yang keras, dia melihat bahwa penduduk terus-menerus memuntahkan darah. Pria itu bermimpi bahwa Suling benar-benar berani melakukannya, dan itu sangat ganas. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, menatap Suling, dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa meninggalkan Dan Yuan hidup-hidup. Cepat panggil seseorang. Suling menggelengkan kepalanya dengan enggan dan merasa sangat lucu. Orang-orang ini tahu bahwa kultivasi seni bela diri mereka tidak bagus,
tetapi mereka tidak bisa pergi hidup-hidup begitu mereka membuka mulut. Namun, sebagai suling, mudah untuk pergi dari sini hidup-hidup. Suling menatap orang-orang itu seperti babi bodoh dan berkata sambil tersenyum, di perguruan tinggi Danwu ini, hanya sedikit orang yang berani membunuhku. Kamu, semua orang di sekitar tercengang, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ketika mereka melihat suling, mereka tiba-tiba memiliki sedikit kebencian. Saat ini, dalam pandangan mereka, suling sangat sombong. Tidak ada seorang pun yang bisa dilihat. Orang seperti suling akan mati cepat atau lambat. Sekarang, suling berani berbicara omong kosong di perguruan tinggi Danwu dan bahkan melukai 2 mahasiswa perguruan tinggi Danwu. Jika suling tidak membalas dendam atas roh jahatnya, bukankah perguruan tinggi Dansa akan diganggu di masa depan? Memikirkan hal ini, mereka berteriak dengan marah, "Suling, ini adalah pengadilan dan bukan paviliun Raja Pedang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara omong kosong di sini, melanggar hukum." "Oh, kalau begitu aku ingin berbicara omong kosong dan melanggar hukum. Apa yang bisa kamu lakukan?" Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalian, seni bela diri tidak terlalu bagus. Kesombongan lisanmu tidak buruk. Lu Sueyao adalah kakak perempuanmu setidaknya. Kamu tidak tahu bagaimana menghormatinya, tetapi apa masalahnya dengan kamu mencaci maki dia?" Segera, Suling menunjuk jarinya ke salah satu dari mereka dan berkata sambil tersenyum, "Tadi, sepertinya kamu yang paling keras memarahi. Aku tidak. Kakak perempuan senior Lu Sueyao dan aku adalah teman. Apakah pelecehan bercanda di antara teman bisa dianggap sebagai pelecehan?" Pria itu dengan cepat membela. "Baiklah, ada sesuatu dalam apa yang kamu katakan." Suling mengangguk sambil berpikir. Pria itu merasa lega melihat Suling mengangguk. Namun saat itu, Suling langsung menamparkan wajah pria itu. Wajah pria itu berubah drastis. Dia tampak marah dan berusaha menahan serangan Suling, tetapi Suling menendang pria itu lagi. "Jangan gugup, kakak seperguruanku adalah Dan Wuchen. Sekarang dia adalah murid dekan. Kau dan aku juga berteman. Bisakah perkelahian antara teman dianggap sebagai perkelahian?" Suling tersenyum. "Kau..." Darah yang menyembur dan menamparkan wajah itu benar-benar terlalu deras, dan kaki Suling begitu keras sehingga dia hampir menendangnya sampai mati. Dia melihat gigi yang jatuh ke tanah, yang baru saja ditampar. Dia menatap Suling dan meraung, "Kamu sudah selesai hari ini. Aku, Suling, berdiri di sini hari ini untuk mengajarimu sebuah kebenaran. Lu Sueyao, dia adalah temanku. Jika kau ingin terus menindasnya, aku tidak keberatan mempermainkanmu. Bagaimanapun, kalian adalah murid akademi dan kultivasi seni bela dirimu tidak bagus. Aku bisa menindasmu sesuka hati." Suling tersenyum dan berkata, "Benarkah, Suling? Apakah kau terlalu sombong untuk mengatakan ini di pengadilan dan kami?" Saat itu, suara omelan yang jelas terdengar di pintu masuk halaman dan mengikuti dari dekat, sesosok tubuh datang ke Suling dalam sekejap. Sosok itu sudah tua, bungkuk dan putih di pelipisnya, tetapi kondisi kultivasinya telah mencapai 9 tingkat negara Zhenwu, yang sangat mengerikan. Ketika dia muncul di hadapan Suling, Suling tampak ketakutan dan dengan cepat melangkah mundur. "Apa, takut?" Sosok itu adalah Dia Kenzu, yang memimpin ujian masuk dekan Muling. Saat ini, dia berdiri di depan Suling dengan mata muram dan wajah tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu takut, berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu." Melihat wajah jelek Suling, para siswa akademi dan mencibir, menatap Suling dan berteriak, "Orang ini tidak bisa pergi dengan aman hari ini." Benar, dengan Dia Kenzu di sini, dia harus berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya hari ini. Para siswa dan Yuan berteriak, "Petik 2. Mendengar suara-suara di sekitar, Suling tersenyum tak berdaya dan berkata, "Aku benar-benar takut tadi. Bagaimanapun, kamu telah tumbuh menjadi bentuk lusuh ini dan tiba-tiba muncul di hadapanku, yang benar-benar membuatku takut. Kupikir babi siapa yang melarikan diri." Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Dia Kenzu tampak sangat biru dan menatap Suling dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Tubuh Dia Kenzu tiba-tiba terkejut, dan ki gelap di tubuhnya melonjak, "Keluar kapan saja," dan dia berkata dengan marah, "Aku bilang, setelah melihatmu, kupikir babi siapa yang kabur."
Su Ling tersenyum tak berdaya. Kau ingin mati, seru Dekensu. Wajahnya buruk dan benci dengan cara orang lain mengejeknya. Sekarang Su Ling berkata bahwa dia tampak seperti babi dan ingin mati. Ki gelap yang pekat keluar dari tubuh Dekensu dalam waktu singkat. Setidaknya dia adalah seorang prajurit tingkat 9 di alam Zenwu. Dia kuat dan sombong. Setidaknya dengan kultivasi alamnya, mudah untuk menghancurkan semut dan tikus seperti Su Ling. Untuk sesaat, Dekensu membuat gerakan langsung. Ki misterius yang menakutkan keluar dari telapak tangannya dan menyerang Su Ling. Mata Su Ling tenggelam dan berkata, Dekensu layak menjadi diaken dari pelataran luar perguruan tinggi Danwu. Kultivasi alam telah mencapai 9 tingkat alam Zenwu. Di bawah telapak tangan ini, Su Ling tidak berani meremehkannya. Penampilannya sangat berubah. Dia mendesak 4 suandan di tubuhnya untuk melepaskan semua suanki. Di sekujur tubuhnya, dia memadatkan lapisan ki pisau dan bersikap mendominasi dan dingin. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan Diakon Zhu ditekan langsung dan mendarat di tubuh Su Ling. Gas pisau di permukaan tubuh Su Ling bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Gas misterius yang menakutkan menyebar liar di sekitarnya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Setelah ledakan keras, Su Ling mundur lebih dari 10 meter. Jika pohon belalang besar di belakangnya tidak menghentikannya untuk mundur, saya khawatir dia akan jatuh ke tanah sekarang. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa Diakon Zhu mengguncang Su Ling kembali, mereka semua sangat gembira. Ketika mereka melihat Su Ling, mereka tiba-tiba tampak sedikit lebih dingin dan galak. Diakon Zhu, Su Ling terlalu sombong. Bunuh dia. Ya, Su Ling berani melakukan kejahatan di perguruan tinggi Danwu dan melukai beberapa siswa perguruan tinggi Danwu. Jika ini tidak memberinya beberapa pelajaran, siapa yang akan memperhatikan perguruan tinggi Danwu kita di masa depan? Banyak siswa, yang marah pada Su Ling, berkata dengan kata-kata yang benar. Su Ling, sekarang bersujudlah dan segera minta maaf. Kau bisa terhindar dari kematian. Dekensu mendengus dingin, tampak acuh tak acuh dan berteriak. Di bawah telapak tangan itu, tulang dada Su Ling yang terkejut terasa sangat sakit. Dia dengan enggan berdiri dengan bau darah yang kuat di mulutnya. Saat ini, Su Ling menatap tajam ke arah Dekensu dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku tidak bersujud, aku khawatir kau tidak berani membunuhku. Mendengar ini, Dekensu tampak lebih acuh tak acuh. Hatinya tenggelam dan dia mengerti hubungan di antara mereka. Bagaimanapun juga, Su Ling adalah murid Luo Shuang. Jika dia benar-benar meninggal di perguruan tinggi Danwu, itu pasti akan menyebabkan konflik antara Paviliun Jianwang dan perguruan tinggi Danwu. Dan, Su Ling juga merupakan adik seperguruan Dan Wuchen. Meskipun Diakon Zhu tidak tahu bakat bela diri Su Ling, Diakon Zhu tahu betapa tidak normalnya bakat Dan Wuchen dalam Dandao. Sebelum ujian masuk Presiden Muling, Diakon Zhu ada di tempat kejadian. Dia pikir Dan Wuchen memiliki kualifikasi umum, tetapi siapa yang mengira Dan Wuchen telah berulang kali memecahkan rekor. Dalam hal bakat Dandao, dia adalah orang yang unik. Bahkan Sang Guan Lana dan orang-orang berbakat lainnya tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, apakah itu jatuh tanpa es atau dan tanpa debu, Diakon Zhu tidak dapat memprovokasinya. Membunuh Su Ling pasti akan menyebabkan balas dendam dari keduanya. Diakon Zhu tidak mampu menanggungnya. Haha, Su Ling, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar pintar. Ini adalah perguruan tinggi Danwu. Bagaimanapun, ini bukan dunia luar. Tentu saja aku tidak berani membunuhmu di sini. Namun, aku dapat memberimu beberapa pelajaran. Diakon Zhu mencibir dan berteriak. Ketika kata-kata itu jatuh, Diakon Zhu menembak lagi. Jejak telapak tangannya cepat. Dia datang langsung ke Su Ling dan ingin menamparnya di jantung. Dengan kultivasi alam Jiaoxiong milik Diakon Zhu dari alam Zenwu, telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan hati Su Ling dan membuat Su Ling menjadi sia-sia yang tidak dapat melangkah ke alam seni bela diri yang lebih tinggi. Mata Su Ling suram dan menatap telapak tangan Diakon Zhu. Dalam situasi ini, kecuali dia menggunakan kekuatan kucing hitam, dia sendiri tidak dapat menghindari telapak tangan itu. Su Ling marah dan diam-diam memutuskan bahwa Diakon Zhu akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Su Ling meledak dan hendak mendesaknya untuk melawan Diakon Zhu dengan bantuan kekuatan kucing hitam. Tetapi hampir pada saat yang sama, sosok yang membungkuk tiba-tiba muncul di udara di depan Su Ling. Boom! Sosok itu sangat cepat, dan telapak tangannya sombong dan berat.
Itu langsung memblokir telapak tangan Diaken Zhu yang ganas. Diaken di luar aula benar-benar menembak seorang murid paviliun Raja Pedang. Diaken Zhu, saya ingin melihat bagaimana Anda harus menjelaskan kepada Presiden Muling. Sosok itu adalah Dan Susi. Tidak diragukan lagi, tidak sulit baginya untuk menahan telapak tangan 9 petarung berat di ranah Zhenwu. Saat ini, Dan Susi menatap Diaken Zhu dengan dingin dan berkata, Diaken Zhu, saya pikir Anda harus tahu bahwa Su Ling adalah murid dari Master Paviliun Bebas Es. Jika Anda menghapusnya, apakah Anda tahu konsekuensinya? Diaken Zhu tertegun dan panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia ingin membunuh Su Ling di sini dan akan menarik wakil presiden Dan Susi. Mendengar suara kasar Dan Susi, Diaken Zhu menjadi malu. Dia berlutut di tanah sambil mengembuskan napas dan memohon belas kasihan, maafkan dorongan hati saya. Baru saja saya melihat Su Ling menembak murid-murid akademi dan melukai beberapa murid. Saya benar-benar marah, jadi saya menghentikannya. Hah, mendengar ucapan itu, Dan Susi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian dia melihat sekeliling. Seperti yang dikatakan Diaken Zhu, beberapa murid terluka oleh Su Ling. Dan Susi berbalik dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Ling dalam-dalam. Matanya seolah berkata, Tuan muda, bisakah Anda berhenti membuat masalah di sini? Segera, Dan Susi mengeluarkan botol giok dari tangannya. Dia membuka tutup botol dan aroma obat dan yang kuat meluap darinya. Dan Susi mengeluarkan beberapa obat berharga, memberikannya kepada murid-murid yang terluka dan berkata, itu saja. Meskipun murid-murid yang terluka tidak mau, mereka melihat obat berharga di tangan mereka. Itu adalah pil 5 produk, yang sangat berharga. Mereka semua mengangguk. Diaken Zhu takut. Dia masih tidak dapat mengerti mengapa Dan Susi begitu memihak pada Su Ling. Namun, mengingat identitas Su Ling, baik murid langsung Luo Wushuang maupun adik seperguruan Dan Wu Chen, Diaken Zhu masih tidak dapat menahan napas. Diaken Zhu, kamu harus berpikir 2 kali saat mengambil tindakan di masa depan. Beberapa orang, kamu benar-benar tidak mampu untuk memprovokasi. Jangan digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Dan Susi berkata dengan suara yang dalam tanpa ekspresi. Setelah mengatakan ini, mata Dan Susi melayang dan tanpa sadar melihat ke kejauhan. Diaken Zhu tahu di dalam hatinya bahwa Dan Susi melihat jarak di mana pelataran suci berada. Dengan kata lain, Dan Susi tahu bahwa Diaken Zhu ada di sini karena dia diinstruksikan oleh seseorang di pelataran suci, begitu ya? Terima kasih, Wakil Presiden. Diaken Zhu berpikir begitu dan mengangguk cepat. Dia tahu makna terdalam dari kata-kata Dan Susi. Untuk hal seperti itu, dengan identitas Diaken Zhu, dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan kecuali dia ingin mati. Karena, jika terjadi masalah, perguruan tinggi Dan Wu lebih suka mengorbankan Diaken Zhu daripada menggali lebih dalam orang di balik Diaken Zhu. Baiklah, kamu mengerti. Dan Susi mengangguk. Kemudian dia menatap Lu Sueyao dan berkata, sebenarnya, kamu bisa melakukannya sekarang juga dan menjadi selir kekaisaran seluruh negeri. Tidak baik baginya untuk mendekatinya. Baiklah, kamu benar. Lu Sueyao terdiam sejenak dan berkata, seperti yang kamu katakan di kota Qingyang, dia dan kamu sama sekali bukan orang di dunia yang sama. Perpisahan adalah pilihan terbaik untuk dia dan kamu. Dan Susi melanjutkan, baiklah, kamu benar. Wajah cantik Lu Sueyao tiba-tiba berubah, tetapi dia tetap mengangguk. Setelah itu, kamu benar-benar tidak perlu bertemu lagi. Dan Susi berkata lagi, baiklah. Hati Lu Sueyao tiba-tiba bergetar. Kali ini, dia tidak berkata, kamu benar. Ya, meskipun dia setuju dengan kalimat ini, dia tidak mengenali kalimat Dan Susi. Melihat Lu Sueyao ingin berbicara dan berhenti, wajahnya tampak sangat jelek. Dan Susi tersenyum pahit dan berkata, pada awalnya, bagaimanapun juga, kamu ingin membatalkan pernikahanmu. Sekarang akhir ini hanya bisa dikatakan sesuai keinginanmu. Mendengar ini, Lu Sueyao terdiam lama. Dia tanpa sadar menatap Su Ling dan berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurutmu? Su Ling menganggap Lu Sueyao sebagai teman dari hatinya. Bagaimanapun, Lu Sueyao tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana dengan pembatalan pernikahan? Ini bukan kesalahan di mata Su Ling. Karena Su Ling dan Lu Sueyao belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka adalah orang asing dan tidak memiliki dasar emosional. Bukankah seharusnya mengakhiri pertunangan mereka adalah hal yang benar?
Oleh karena itu, sejak awal, Su Ling tidak pernah membenci Lu Sueyao. Dia dan Lu Sueyao tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mereka membatalkan pertunangan mereka hanya karena mereka tidak punya perasaan satu sama lain. Setidaknya, bagi Su Ling, begitulah adanya. Mungkin Lu Sueyao memilih untuk membatalkan pertunangannya agar bisa menikahi Pangeran ke-6. Namun, itu hanya perilaku Lu Sueyao, yang tidak ada hubungannya dengan Su Ling. Su Ling tidak mungkin membenci Lu Sueyao. Menghadapi pertanyaan Lu Sueyao, Su Ling tercengang. Dia berdiri di tempatnya, menatap Lu Sueyao dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Tidakkah menurutmu menikah dengan perut buncit itu hal yang bodoh? Apa maksudmu?" Lu Sueyao tertegun dan menghapus beberapa keraguan di wajahnya yang bergerak. Dan Suzy juga bingung. Dia merasa sangat bingung dengan apa yang dikatakan Su Ling. Apakah menikah itu bodoh? Di dunia seperti itu, menikah dengan perut buncit adalah hal yang sangat umum. Apa yang dikatakan Su Ling benar-benar menghancurkan sebagian kognisi dan Suzy. "Sueyao, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak datang kepadaku untuk membatalkan pernikahanku, aku akan mengambil inisiatif untuk memintamu membatalkan pertunangan. Aku selalu berpikir bahwa menikah dengan perut buncit adalah hal yang bodoh. Itu jelas merupakan peristiwa besar dalam pernikahanku. Mengapa aku harus mendengarkan pendapat orang lain?" Su Ling tertegun sejenak dan melanjutkan, "Lagi pula, saat itu, kita tidak pernah bertemu, bukan? Kita sama sekali tidak saling mengenal, dan kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Jika kita tidak saling mengenal, bagaimana jika kamu cantik? Aku tidak menyukainya, itu tidak seperti itu." Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Lu Sueyao benar-benar tercengang. Para murid dan Yuan yang berdiri di sekitar juga tercengang. Apakah Su Ling berkata bahwa jika Lu Sueyao tidak memintanya untuk membatalkan pernikahannya, Su Ling akan berinisiatif datang ke perguruan tinggi Danwu untuk meminta Lu Sueyao membatalkan pernikahannya? Sial, logika berpikir ini hampir menghancurkan kognisi orang biasa. Bagaimanapun, di perguruan tinggi Danwu ini, Lu Sueyao adalah salah satu dari 3 murid perguruan tinggi suci. Dia adalah yang teratas dalam hal status, dan kecantikan. Tetapi Su Ling benar-benar berkata bahwa dia akan berinisiatif mencari Lu Sueyao untuk membatalkan pernikahannya. Su Ling ini, apakah kepalanya ditendang oleh seekor keledai dan dijepit konyol oleh celah pintu? Semua orang di sekitar tampak terkejut dan menatap Su Ling dengan tatapan kosong. Tidak bisakah pria ini meremehkan kecantikan Lu Sueyao yang tak tertandingi? Dia bahkan mengancam akan membatalkan pernikahannya. Apakah dia benar-benar gila? Dia pasti gila. Lu Sueyao, wanita itu, tetapi Lu Sueyao, dia adalah kekasih impian banyak orang di perguruan tinggi Danwu, tetapi pria ini benar-benar ingin membatalkan pernikahannya. Dia penuh kebencian. Banyak orang iri dengan kesempatan Su Ling untuk menghubungi Lu Sueyao. Terlebih lagi, mereka membenci apa yang baru saja dikatakan Su Ling. Ya, sebelum Lu Sueyao, dia adalah dewi yang mereka pegang di tangan mereka. Namun sekarang, Su Ling benar-benar mengancam akan mengambil inisiatif untuk mencari Lu Sueyao untuk membatalkan pernikahannya, yang merupakan penghinaan terhadap dewi batin mereka. Suasana hati Lu Sueyao saat ini hampir sama dengan yang lain yang hadir. Karena dia tidak percaya Su Ling akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jika dia tidak mengundurkan diri, dia akan mengambil inisiatif untuk datang ke perguruan tinggi Danwu untuk menemukannya untuk mengundurkan diri. Pada saat ini, Lu Sueyao bahkan mulai meragukan apakah dia sedang jatuh cinta sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Su Ling ingin mengganggunya. Namun sekarang tampaknya Su Ling adalah orang yang benar-benar ingin menyingkirkannya. Lucu, itu lucu. Lu Sueyao bahkan merasa dirinya sungguh konyol. "Aku mengerti maksudmu." Lu Sueyao meneteskan air mata. Jika sebelumnya, dia mungkin mengira Su Ling berbicara sembarangan, tetapi hal-hal ini kemudian membuatnya perlahan menyadari bahwa kata-kata Su Ling tadi pasti berasal dari hatinya. Dalam hal ini, Lu Sueyao secara alami mengerti apa yang harus dia lakukan. Lu Sueyao menatap Su Ling dengan serius dan berkata, "Terima kasih telah mengajari orang-orang yang penuh kebencian itu untukku tadi. Seperti yang kamu katakan, kita adalah teman. Tetapi di masa mendatang, kita mungkin tidak dapat bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, Lu Sueyao berbalik dan langsung meninggalkan Danyuan. Su Ling terdiam di tempat untuk waktu yang lama. Dia melihat Lu Sueyao meninggalkan Danyuan, tetapi dia tidak berteriak kepada Lu Sueyao.
Dia hanya melihat Lu Sueyao pergi dengan serius. Bagaimanapun, ini adalah mantan tunangannya. Meskipun dia tidak pernah memiliki perasaan, dia adalah setengah teman. Dan Suzy melirik Su Ling. Setelah Lu Sueyao benar-benar menghilang, dia berkata, ayo pergi. Pergi bersamaku untuk menemui kakak seniormu dulu. Su Ling tersenyum pahit. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan dan Suzy tadi sebenarnya untuk kebaikannya. Karena, belum lama ini, Lu Sueyao bertunangan dengan Pangeran ke-6. Dalam arti tertentu, Lu Sueyao sudah menjadi pria setengah menikah. Jika Su Ling terlalu dekat dengan Lu Sueyao di masa depan, itu akan dengan mudah menyebabkan kematian. Bagaimanapun, bagi keluarga kerajaan, wajah jauh lebih penting daripada kehidupan manusia. Untuk menjaga martabat keluarga kerajaan tidak akan mengizinkan siapapun mendekati wanita dalam keluarga kerajaan. Dengan kata lain, mulai saat ini, benar-benar tidak ada persinggungan antara Su Ling dan Lu Sueyao. Su Ling mengikuti dan Suzy untuk meninggalkan halaman dan segera, di bawah kepemimpinan Dan Suzy, Su Ling datang ke ruang alkimia yang khusus digunakan oleh Dan Suzy. Dan Suzy memberitahu Su Ling bahwa besok akan menjadi upacara pemujaan guru. Pada saat itu, Su Ling akan bergabung dengan Akademi Danwu sebagai Dan Wu Chen. Su Ling membutuhkan pil tulang. Baginya, semakin cepat upacara pemujaan guru, semakin baik. Tepat pada saat itu, Dan Suzy berkata, Su Ling, kamu mungkin akan mengalami masalah dalam upacara pemujaan guru besok. Apa? Mendengar pidato itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu, masalah apa? Akademi Danwu terutama dibagi menjadi Akademi Danwu dan Akademi Seni Bela Diri. Presiden Muling bertanggung jawab atas seluruh Akademi Danwu. Meskipun kamu telah diakui oleh Akademi Danwu, kamu belum diakui oleh Akademi Seni Bela Diri. Pada upacara pemujaan guru besok, mungkin ada beberapa siswa Akademi Seni Bela Diri yang akan menantangmu. Dan Suzy berkata langsung, hah, Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran, aku pernah mengalahkan Sangguan Lan di Seni Bela Diri sebelumnya. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Sangguan Lan, itu hanya 5 tingkat alam Zenwu, yang tentu saja tidak menjelaskan masalahnya. Kau tahu, hampir semua orang top di akademi berada di atas 8 tingkat alam Zenwu. Tantangan ini terutama dilakukan oleh mereka. Dan Suzy berkata dengan suara yang dalam. Dan Suzy melihat pencapaian Su Ling di alam tersebut. Su Ling hanya berada di tingkat ke-6 seni bela diri Yuan. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Su Ling, dia mampu mengalahkan Sangguan Lan. Tapi kau tahu, orang-orang di Akademi Seni Bela Diri itu berkali-kali lipat lebih kuat dari Sangguan Lan. Karena Akademi Seni Bela Diri adalah tempat untuk berlatih seni bela diri di Akademi Danwu. Beberapa siswa tingkat atas telah mencapai 8 atau bahkan 9 tingkat Zenwu, yang sama sekali tidak tertandingi oleh Sangguan Lan. Adapun Su Ling, aku khawatir dia akan dikalahkan dalam sekejap jika dia bertarung melawan 8 petarung di wilayah Zenwu. Aku tidak bisa menandingi mereka. Su Ling tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, tidak mungkin bagi mereka yang bertarung dengan 8 seni bela diri di alam Zenwu untuk mencapai prestasi mereka di alamku. Su Ling tahu betul, dengan kekuatannya, bertarung di wilayah Zenwu adalah 8 kali lipat, yang sama sekali tidak ada artinya. Kucing hitam pernah berkata bahwa kultivasi Su Ling saat ini dapat melawan 5 aspek alam Zenwu, atau bahkan 6 aspek alam Zenwu. Tetapi jika kultivasinya lebih tinggi dari level ini, Su Ling jelas bukan lawan. Sedotan membunuh unta. Kebenaran sederhana ini tidak perlu dijelaskan lagi. Batasan Su Ling adalah 6 tingkatan alam Zenwu. Selain itu adalah 6 tingkatan alam Zenwu dari seniman bela diri biasa. Jika seniman bela diri ini mengambil jalan dewa dan iblis kuno, atau jalan dewa dan iblis ekstrim kuno, Su Ling pasti akan kalah. Lagi pula, ketika seorang prajurit berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, ia perlu melatih beberapa karakteristiknya sendiri hingga ekstrim. Prajurit ini jauh lebih kuat daripada prajurit lainnya. Tentu saja, jalan seni bela diri mereka juga lebih sulit. Su Ling dapat menjadi tak terkalahkan di wilayah yang sama dan bahkan bertarung melintasi perbatasan. Berkat dirinya, ia telah melangkah keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno, dan mencapai eksistensi teratas dalam hal kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan konsentrasi Xuanqi. Dengan peningkatan kultivasi alamnya, kekuatannya juga jauh lebih tinggi daripada yang lain.
Inilah keajaiban jalan iblis batas kuno. Jika kamu tidak dapat mengalahkan penantang yang dikirim oleh Akademi Seni Bela Diri, aku khawatir kamu masih tidak dapat memuja Presiden Muling sebagai gurumu. Dan Suzy mendesah tak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam, pil tulang yang kau inginkan hanyalah khayalan. Berapa banyak penantang yang akan mereka kirim? Su Ling tentu saja tidak mau menyerahkan pil tulang itu. Bahkan jika Akademi Seni Bela Diri mengirim seseorang untuk menantang, Su Ling tahu dia kalah. Tetapi sekarang dia hanya bisa berjuang keras. Karena dia pasti akan mendapatkan tulang dan 3 penantang. Menurut apa yang aku katakan, identitas 2 orang telah ditentukan. Jelas bahwa mereka adalah Chen Xi, yang ketujuh dari Akademi Seni Bela Diri, dan Chen Jue, yang kedua dari Akademi Seni Bela Diri. Identitas penantang ketiga belum ditentukan. Dan Suzy tampak sangat berwibawa dan berkata, Chen Xi sendiri adalah puncak ke-8 dari alam Zhenwu. Dia telah mengolah keterampilan tingkat dasar dan cakar Dewa Elang Visi, yang sangat kuat. Seni bela diri tingkat 9 biasa di alam Zhenwu mungkin bukan lawannya. Chen Jue, saudara laki-laki Chen Xi, adalah puncak ke-9 dari alam Zhenwu. Dia telah mengolah keterampilan tingkat surga yang tidak lengkap dan formula sihir gila, yang sangat kuat. Dikatakan bahwa dia dapat melawan mereka yang berada di alam Tianwu. Petik 2. Setelah mendengar tentang Chen Xi dan Chen Jue, Su Ling tidak dapat menahan napas. Nima, apakah ini untuk dia sembah atau untuk dia mati? Baik Chen Xi maupun Chen Jue mengejutkan Su Ling. Ada 8 puncak di alam Zhenwu dan 9 puncak di alam Zhenwu, dan mereka juga telah mengembangkan keterampilan yang baik. Bahkan jika mereka ditempatkan di pintu bagian dalam paviliun Raja Pedang, mereka juga termasuk di antara kekuatan teratas. Bagaimanapun, Han Xiaowen, yang merupakan yang pertama di pintu bagian dalam, hanyalah 8 puncak di alam Zhenwu. Bahkan jika mereka telah mengembangkan keterampilan tingkat surga, mereka memiliki kekuatan yang paling nyata. Dapat melawan Zhou Xiong dari wilayah Zhenwu. Su Ling mengerti mengapa perguruan tinggi Danwu adalah kekuatan terkuat di ibu kota kekaisaran, bahkan sebanding dengan keluarga kerajaan. Apakah kamu takut? Melihat rasa takut Su Ling, dan Suzy tidak dapat menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, mereka telah berjanji untuk menekan kultivasi alam ke wilayah yang sama denganmu, dan kemudian bertarung. Mendengar ini, Su Ling sangat gembira dan berkata, jika aku menekan mereka ke wilayah yang sama, aku dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dan Suzy menatap Su Ling dalam-dalam. Jika orang lain mengatakan kata-kata seperti itu, dan Suzy pasti akan mengejeknya. Namun, orang yang mengatakan ini adalah Su Ling, tetapi dia tidak berani meragukan keaslian kalimat ini. Karena belum lama ini, Su Ling membunuh seorang tetua di luar paviliun Raja Pedang dengan postur yang kuat di wilayah yang sama, dan tetua itu adalah orang kuat di wilayah Tianwu pada puncaknya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Su Ling memang tak terkalahkan di wilayah yang sama. Dan Suzy yakin bahwa meskipun Chen Xi dan Chen Jue kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling hanya karena mereka menekan wilayah tersebut. Namun sekarang, ada 3 penantang dan yang terakhir masih belum pasti. Ini membuat Dan Suzy takut. Karena Dan Suzy tahu betul bahwa orang terakhir kemungkinan besar adalah variabel. Su Ling, jika kalian bertarung di wilayah yang sama, siapa yang paling kau takuti di perguruan tinggi Danwu ini? Dan Suzy mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sang Guanmi, Su Ling berkata langsung tanpa berpikir, saya pikir bahkan jika ditekan ke tingkat yang sama, Sang Guanmi dapat dengan mudah mengalahkan saya. Su Ling bukanlah orang yang sombong. Sebelumnya, Zhang Tianwen dapat langsung menghancurkannya setelah menekan alam, dan Sang Guanmi sedikit lebih baik daripada Zhang Tianwen. Secara alami, dia dapat mengalahkannya. Su Ling tidak ragu bahwa karena Zhang Tianwen dapat berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis Sang Guanmi juga harus berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, bahkan jalan dewa dan iblis Sang Guan yang ekstrim. Dalam hal ini, bagaimana Su Ling dapat menjadi lawan Sang Guanmi? Jadi, penantang terakhir mungkin Sang Guanmi. Namun, Sang Guanmi adalah salah satu dari 3 murid Akademi Suci, dan dia bukan bagian dari Akademi Bela Diri. Dan Suzy mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah variabel terbesar. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata dengan serius, namun, tidak perlu terlalu khawatir.
Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Sangguan untuk menekan ke level yang sama, aku masih bisa memiliki kekuatan perang. Semua variabel secara alami akan diperbaiki setelah besok. Titik 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 titik. Waktu berlalu. Keesokan paginya, Su Ling bangun, mengenakan jubah hitam dan berpakaian seperti Dan Wuchen. Hari ini adalah upacara pemujaan guru yang diadakan di alun-alun Danxin. Su Ling pergi ke alun-alun Danxin sendirian. Dia berhasil lulus semua ujian dan menyembah di bawah Presiden Muling. Nama Dan Wuchen telah tersebar luas di seluruh perguruan tinggi Danwu dan bahkan ibu kota kekaisaran. Secara khusus, ketika orang-orang tahu bahwa Dan Wuchen masih merupakan kakak laki-laki Su Ling, kekuatan utama bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun, Su Ling terkenal di ibu kota kekaisaran. Dalam waktu yang singkat ini, dia langsung masuk ke dalam 10 besar daftar pertempuran Yuanwu. Kecepatan latihannya yang luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga kerajaan, setelah mengetahui bahwa Dan Wuchen adalah kakak laki-laki Su Ling, Kaisar Li memanggil pangeran tertua dan pangeran lainnya ke istana malam itu untuk berunding secara rahasia. Segera setelah berunding, saya melihat sosok pangeran ke-6 dan pangeran ke-9 di perguruan tinggi Danwu. Ketika Su Ling datang ke alun-alun Danxin yang besar itu penuh dengan orang saat itu. Melihat Su Ling datang, Diakon Zhu, yang telah dimarahi oleh Dan Suzi, dengan cepat menunjukkan wajah yang tersenyum, maju untuk menyambutnya, dan berbisik, "Adik laki-laki Dan Wuchen, kamu datang." Kakak laki-laki Su Ling terbungkus jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata. Di depannya, Diakon Zhu secara alami tidak dapat mengenali bahwa Su Ling sebenarnya adalah Dan Wuchen. "Adik seperguruan Wuchen, mohon maafkan saya atas apa yang terjadi dengan Su Ling kemarin. Ini sedikit perhatian." Diakon Zhu mengeluarkan Ganoderma Lucidum dari tangannya dan diam-diam memasukkannya ke dalam manset jubah hitam Su Ling. Dia hanya mendengar Diakon Zhu berkata lagi, "Saudara seperguruan muda Wuchen, jangan salahkan." "Hehe, saudara seperguruan senior Su terlalu khawatir. Aku pernah mendengar Su Ling mengatakan itu. Ada yang salah dengannya." Su Ling baru saja melihat bahwa Ganoderma Lucidum sama sekali bukan produk biasa. Diam-diam dia senang di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan lagi mempelajarinya dengan Diakon Zhu. Terlebih lagi, Diakon Zhu hanya digunakan sebagai penembak, orang yang paling kejam yang ingin membunuh Su Ling adalah orang di belakang Diakon Zhu. Memikirkan hal ini, Su Ling tanpa sadar menatap jauh ke dalam Danxin Square. Seperti yang diharapkannya, Sangguan Mi memang muncul di sini. Dekan Zhu secara alami memperhatikan tatapan aneh di mata Su Ling, tetapi Dan Suzi telah mengingatkannya bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak berani untuk terus terlibat dalam masalah ini. Dia hanya tersenyum dan berbisik kepada Su Ling, "Adik seperguruan Wuchen, kekuatan orang-orang di halaman suci benar-benar di luar imajinasi kita. Berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, Dekan Zhu mencondongkan tubuh ke samping dan memberi jalan. Su Ling hanya tersenyum, lalu berjalan menuju kedalaman Danxin Square. Segera, Su Ling tiba di tengah Danxin Square. Presiden Muling, serta Dan Suzi, San Changkong, dan Huang Chengshan, 3 wakil presiden, telah lama berada di sini menunggu kedatangan Su Ling. Melihat Su Ling datang, Presiden Muling mengangguk dengan sangat puas. Dia harus mengatakan bahwa bahkan dia tidak menyangka akan menerima murid dengan kualifikasi Dan Wuchen di usia tuanya. Tidak diragukan lagi, Presiden Muling sangat yakin bahwa selama Dan Wuchen belajar alkimia dengannya, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan menjadi Raja Dan Lohe berikutnya, atau bahkan melampaui Raja Dan Lohe. Su Ling berdiri di tengah, dan semua orang di sekitarnya memusatkan perhatian pada Su Ling. "Dan Wuchen, saya yakin Anda seharusnya sudah tahu isi penilaian terakhir." Pada saat ini, di bawah perhatian orang-orang, Huang Chengshan melangkah maju, mendatangi Su Ling dan berkata dengan serius. "Saya tahu." Su Ling mengangguk. Mendengar bahwa ada penilaian, semua orang di sekitar berbicara dan sangat terkejut. Bukankah itu berarti setelah lulus ujian, Dan Wuchen dapat beribadah di bawah pintu Presiden Muling? Apa yang terjadi? Mengapa ada ujian? Ya, bukankah itu berarti hari ini hanya upacara pemujaan guru? Mengapa ada penilaian? Apa isi penilaiannya? Banyak orang bingung. Dan Wuchen jelas lulus semua ujian, tetapi sekarang beberapa ujian tiba-tiba muncul. Bukankah ini sengaja membuat Dan Wuchen sulit?
Luo Qianli juga muncul di alun-alun Danxin saat ini, tetapi orang di belakangnya bukan lagi Bai Lao, melainkan Bai Jingtang yang tampan. Luo Qianli juga mengerutkan kening ketika mendengar bahwa ada penilaian. Perguruan Danwu belum memberitahu orang lain tentang peningkatan penilaian sebelumnya. Penilaian ini tampaknya untuk sementara ditingkatkan untuk Dan Wuchen. Luo Qianli mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menyinggung keluarga Sangguan. Jika dia tidak membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dan dapat membuat perguruan tinggi Danwu bersedia memusuhi keluarga Sangguan, perguruan tinggi Danwu tidak perlu menyinggung keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran untuk orang seperti dia. Bai Jingtang berpakaian rapi dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Sebagai presiden muda Serikat Alkimia, dia secara alami mengetahui hubungan antara Dan Wuchen dan Suling, tetapi semakin dia tahu, semakin dia membenci Suling. Melihat Dan Wuchen akan menderita, Bai Jingtang juga sangat senang. Penilaian ini pasti sangat sulit. Bai Jingtang berkata dengan seringai di mulutnya. Setelah mendengar analisis Bai Jingtang, Luo Qianli tiba-tiba tenggelam dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Bai Jingtang, Dan Wuchen sekarang mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga Sangguan Kaisar. Jika Anda benar-benar membiarkan Dan Wuchen beribadah di bawah pintu Presiden Muling, status Dan Wuchen akan setara dengan banyak penatua dan di aken perguruan tinggi Danwu. Dengan kata lain, begitu Dan Wuchen berhasil dalam masa magangnya, hubungan antara Akademi Danwu dan keluarga Sangguan akan menjadi sangat cerdik. Meskipun keluarga Sangguan tidak sebagus Akademi Danwu, bagaimanapun juga, keluarga Sangguan adalah keluarga sekuler, dan pengaruhnya tidak kecil, yang layak untuk didekati oleh Akademi Danwu. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa Akademi Danwu melepaskan kesempatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan keluarga Sangguan demi seorang Akademi Danwu yang kecil. Oleh karena itu, di Akademi Danwu, harus ada seseorang yang mencegah Dan Wuchen beribadah di bawah pintu dekan. Setidaknya orang-orang itu perlu membiarkan Dan Wuchen membuktikan bahwa dia memiliki nilai untuk membiarkan Akademi Danwu menanggung kerugian. Dan Wuchen, kamu harus mengisi ulang. Mata Luo Qianli penuh dengan kekhawatiran dan berkata dalam hatinya. Dan Wuchen akhirnya lulus semua penilaian, tetapi sekarang dia telah meningkatkan penilaian dan meningkatkan kesulitan, yang secara virtual memberi banyak tekanan pada Dan Wuchen. Luo Qianli sangat khawatir tentang apakah Dan Wuchen dapat lulus penilaian yang ditingkatkan pada saat ini. Su Lingli berada di tengah alun-alun Danxin. Dia hanya mendengar Wakil Presiden Huang Chengshan melanjutkan, karena Anda sudah tahu bahwa penilaian baru telah ditambahkan, Anda juga harus tahu aturan penilaian. Murid itu tidak tahu aturan penilaian. Tolong jelaskan kepada Wakil Presiden Huang. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Ya, Huang Chengshan mengangguk. Dia tidak memiliki kontradiksi dengan Su Ling. Pada saat ini, Su Ling rendah hati dan cukup seperti generasi muda, yang membuat Huang Chengshan sangat menyukainya. Jika San Changkong tidak harus mengusulkan agar penilaian ditingkatkan, Huang Chengshan harus mendukung Su Lingbai di bawah pintu Presiden Muling. Tetapi San Changkong berkata dengan tegas, jika Dan Wuchen tidak dapat lulus penilaian yang baru ditambahkan, dia paling banyak hanya dapat beribadah di bawah pintu penatua. Jika dia ingin beribadah di bawah pintu dekan, dia harus menjadi jenius teratas. Setelah mendengar usulan ini, Presiden Muling juga sangat yakin. Secara khusus, apa yang dikatakan San Changkong masuk akal dan dapat dibenarkan. Bagaimanapun, perguruan tinggi Danwu adalah gabungan dari perguruan tinggi Danwu dan perguruan tinggi Danwu, dan sebagian besar penilaian sebelum Dan Wuchen didasarkan pada penilaian Dandao. Penilaian yang baru ditambahkan terutama untuk menguji seni bela diri Dan Wuchen. Huang Chengshan tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Dia bertanggung jawab atas penilaian seni bela diri Dan Wuchen. Saat itu, Huang Chengshan berkata kepada orang banyak, penilaian yang baru ditambahkan adalah bahwa 3 siswa dari Akademi Seni Bela Diri telah berturut-turut menantang Dan Wuchen. Hanya ada satu aturan, yaitu, tidak membunuh. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan napas ketika mereka mendengar isi penilaian. Akademi Seni Bela Diri dari Akademi Danwu adalah tempat berkumpulnya seniman bela diri top di seluruh Kekaisaran Lanxing. Banyak siswa di Akademi Seni Bela Diri yang kuat di Zhenwu, terutama beberapa yang teratas. Mereka adalah yang terkuat di Zhenwu. Prestasi mereka 8 atau bahkan 9 di Zhenwu. Dan Wuchen, seperti yang diketahui semua orang, hanya memiliki kultivasi seni bela diri Yuan.
Jika Anda membiarkannya bertarung dengan seorang prajurit seni bela diri sejati, itu tidak ada bedanya dengan memintanya untuk mati. Meskipun dikatakan bahwa sebelumnya, Dan Wuchen mengalahkan Sangguan Lan di ranah Zhenwu dengan kultivasi ranah Yuanwu, semua orang tahu bahwa Dan Wuchen pasti menggunakan semacam harta rahasia. Jika tidak, dengan kultivasi ranah Dan Wuchen, Sangguan Lan dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak adil. Lagi pula, Dan Wuchen adalah ahli dalam dan Dao. Tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, dia tidak akan terkalahkan di wilayah yang sama. Ya, terlebih lagi, orang-orang yang dikirim oleh Akademi Seni Bela Diri haruslah yang terkuat di atas. Bahkan jika mereka menekan wilayah, mereka pastilah seni bela diri yang terkuat. Tampaknya perguruan Danwu sengaja menghalangi Dan Wuchen dan tidak ingin Dan Wuchen masuk ke perguruan Danwu. Bagaimanapun, Dan Wuchen menyinggung para pejabat tinggi, membiarkan Dan Wuchen masuk ke perguruan Danwu, dan masih beribadah di bawah pintu dekan. Aku khawatir itu akan mengganggu para pejabat tinggi. Di sekitar alun-alun Danxin, terjadi diskusi yang sengit. Di mata publik, para seniman bela diri yang membiarkan Dan Wuchen menantang Akademi Seni Bela Diri benar-benar membiarkannya mati. Dan, yang terpenting adalah hanya ada satu aturan dalam penilaian ini, tidak boleh membunuh. Nah, para seniman bela diri dari Akademi Seni Bela Diri itu pasti akan melumpuhkan dan mencabik-cabik Dan Wuchen, lalu mengusirnya dari alun-alun Danxin. Dan Wuchen, apakah kamu setuju dengan penilaian baru? Huang Chengshan mendengarkan komentar-komentar di sekitarnya, tetapi dia tidak akan mendengarkan rumor-rumor ini, karena penilaian baru itu disetujui oleh Presiden Muling. Apakah aku punya pilihan? Suling tersenyum tak berdaya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ya, Huang Chengshan menatap Suling dengan tegas dan berkata, jika kamu tidak setuju dengan penilaian ini, kamu tidak dapat beribadah di bawah pintu dekan, tetapi kamu dapat memilih seorang penatua sesuka hati. Lebih baik aku menyerah pada penilaian ini. Jika aku menjadi dia, aku pasti akan menyerah pada penilaian terakhir secara langsung dan beribadah langsung di bawah seorang penatua. Dengan bantuan sumber daya dan bakat penatua, mungkin tidak sulit untuk melangkah ke alkemis kelas 7 atau bahkan kelas 8 di masa depan. Petik 2. Ya, jangan mencoba untuk terburu-buru. Bagaimanapun, seniman bela diri di Akademi Seni Bela Diri sangat luar biasa. Beberapa orang berteriak bahwa mereka tahu betul bahwa jika mereka menyerah pada penilaian terakhir, mereka dapat beribadah di bawah pintu penatua tanpa cedera. Bagi banyak orang, itu adalah kesempatan untuk meminta tetapi tidak untuk melakukannya. Tetapi sekarang, kesempatan ini sepenuhnya dalam jangkauan Dan Wuchen. Selama Dan Wuchen menyerah pada penilaian akhir, dia bisa mendapatkan kesempatan ini. Baiklah, tentukan pilihanmu. Huang Chengshan memberi Dan Wuchen kesempatan untuk memilih. Sebenarnya, dia tidak ingin Dan Wuchen ditinggalkan. Sebagai wakil presiden perguruan tinggi seni bela diri dia secara alami memahami kekuatan para murid perguruan tinggi seni bela diri. Dengan kekuatan seni bela diri Dan Wuchen, bahkan jika para murid Akademi Seni Bela Diri menekan kultivasi alam, itu jelas bukan yang dapat ditandingi Dan Wuchen. Oh, apakah saya punya pilihan? Tentu saja saya memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian terakhir. Sekarang, biarkan penantang pertama muncul. Suling tersenyum dan berkata dengan lemah. Dan Wuchen, kau mencari kematianmu sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Huang Chengshan merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku menghargai kebaikanmu. Namun, karena bertarung di wilayah yang sama, adik seperguruanku Suling tidak kenal takut. Bagaimana mungkin aku takut pada Dan Wuchen? Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berteriak. Mendengar ini, Huang Chengshan tertegun. Segera, dia berteriak, penantang pertama, Chen Xi. Tepat saat Huang Chengshan selesai berbicara, sosok yang seringan angin tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dan mendatangi Suling. Sosok ini tidak terlalu tinggi, bahkan sedikit kurus, tetapi ketika dia berdiri di sana, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena namanya adalah Chen Xi. Dia baru berusia 18 tahun. Dia adalah seniman bela diri ketujuh di Akademi Seni Bela Diri. Kekuatannya telah mencapai 8 puncak alam Zhenwu, yang sangat luar biasa. Semua orang di sekitarnya berantakan karena angin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa untuk menghentikan Dan Wuchen beribadah di bawah pintu dekan, perguruan tinggi Danwu mengirim seniman bela diri yang kuat dan mendominasi seperti Chen Xi. Chen Xi telah berlatih keterampilan tingkat bumi,
dan kultivasi alamnya sangat kuat. Bahkan jika dia menekan alam, dia pasti bisa menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Saat ini, Chen Xili tampak sangat bangga di depan Suling. Dia menatap Suling dan berkata, "Kamu memiliki bakat luar biasa dalam dandao. Penilaian ini tidak adil untukmu. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi seni bela diri di sini. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Kamu bukan lawanku. Aku tidak takut." Suling tampak sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Chen, tolong lakukan." Melihat kekeras-kepalaan Suling, Chen Xi tidak bisa menahan tawa getir. Dia datang ke sini untuk membantu penilaian putaran terakhir. Sebenarnya, dia enggan. Bagaimanapun, dia mengambil jalan seni bela diri, sementara orang di depannya mengambil jalan dan mereka mengambil jalan yang berbeda. Sungguh tidak adil baginya untuk menantang orang yang mengambil jurusan dandao dengan jurusan seni bela dirinya. Namun, mengingat apa yang dikatakan Sang Guanmi kepadanya, dia masih menggertakkan giginya dan berteriak, "Perang!" Hampir pada saat yang sama, Huang Chengshan memberkati tabu di tengah alun-alun Danxin, secara paksa menekan kultivasi alam Chen Xi ke 9 puncak alam Yuan Wu. Tabu muncul, dan prestasinya dibatasi. Chen Xi hanya merasa bahwa langkahnya berat, tetapi itu tidak masalah. Dia datang ke Suling dengan sangat cepat, menggoyangkan telapak tangannya dan menepuk dada Suling. Suling tampak ketakutan. Kecepatan Chen Xi sangat cepat, dan cetakan telapak tangan ini juga sangat sombong. Dia tidak berani meremehkannya, dia langsung menamparkan Chen Xi dengan telapak tangan yang sama. Dengan suara keras, Suling mundur 3 atau 4 meter, sementara Chen Xi juga mundur beberapa meter. Setelah tabrakan, Chen Xi menyeka beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Sepertinya kamu tidak selemah yang kukira. Hari ini, mungkin kamu bisa bersenang-senang. Ayo berperang." Chen Xi berteriak keras. Ki misterius tiba-tiba meledak. Dia adalah seorang seniman bela diri dengan 8 puncak di alam Zhenwu. Kultivasi alam seni bela diri sangat kuat. Sekarang dia menggunakan semua kemampuannya dan pemandangannya mengerikan, terutama keterampilan tingkat dasar miliknya, cakar Dewa Elang Visi, dan udara di sekitarnya menjadi dingin dan ganas. Melihat ini, Suling mengerutkan kening. Ketika Chen Xi muncul, dia menggunakan keterampilan tingkat dasar. Tampaknya dia ingin membuat keputusan cepat. Kalau begitu, ayo, jika kamu bertarung dengan keras, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Suling berteriak keras. Pada saat ini, ki misterius dalam 4 pil misterius di tubuhnya melonjak liar. Pada saat ini, jubah hitam yang dikenakannya bergerak mengikuti angin dan terus bergetar. Setelah itu, dia melihat jejak tinju di tangan kanannya, dan ki misterius di sekujur tubuhnya berkumpul menuju jejak tinju itu. Cakar Dewa Elang Visi. Chen Xi tiba-tiba menatap. Dia mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Udara itu mematikan dan tajam. Secara virtual, dia berubah menjadi cakar tajam dan mencengkeram Suling. Jejak cakar yang tajam, seperti cakar tajam elang dan burung elang, menembus langit dan meninggalkan retakan yang jelas di udara. Mengikuti dari dekat, cakar tajam itu langsung terlihat di hadapan Suling. Suling berteriak keras. Jejak tinju yang dicubit oleh tangan kanannya telah memadatkan ki gelap di seluruh tubuhnya dan menghantamkannya ke arah jejak cakar yang tajam. Sudah diketahui umum bahwa pil ini bebas debu, dan kultivasi alamnya hanya di alam Yuan Wu. Dengan kekuatan alam Yuan Wu, benar-benar mati untuk melawan cakar Chen Xi. Bagaimanapun, di puncak pemerintahan Chen Xi, dia adalah seorang seniman bela diri dengan 8 puncak di alam Zhenwu. Keterampilannya termasuk di antara 10 besar di seluruh akademi seni bela diri. Bahkan sekarang, kekuatan Chen Xi tidak dapat dibandingkan dengan Dan Wuchen. Oleh karena itu, ketika publik melihat bahwa Dan Wuchen berencana untuk melawan cakar tajam Chen Xi dengan tinjunya dan segelnya, mereka semua terkejut. Dengan kekuatan Chen Xi, Dan Wuchen kemungkinan besar akan ditinggalkan di bawah pukulan ini. Benar sekali, bagaimanapun, Dan Wuchen hanyalah kultivasi ranah dari ranah seni bela diri Yuan. Itu di luar kemampuan kita untuk menahan cakar Dewa Elang Visi Chen Xi. Mereka menatap tabrakan antara Dan Wuchen dan Chen Xi. Hampir pada saat itu, Dan Wuchen memukulnya dengan tinju yang berat dan memukulnya dengan cakar Elang Visi Chen Xi di udara. Boom! Energi Xuan Qi yang mengerikan, langsung berpusat pada Dan Wuchen dan Chen Xi, menyebar dengan liar di sekitar.
Pada saat yang sama, ledakan keras dan sesosok tiba-tiba terbang keluar dari pusat alun-alun Dansin, dan kemudian menghantam tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Mereka hampir bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan 9 puncak di ranah Yuan Wu. Ki gelap yang menyebar membangkitkan puluhan kaki debu dan mengaburkan posisi tengah alun-alun Dansin. Orang-orang hanya bisa samar-samar melihat sesosok terbang keluar, tetapi mereka tidak dapat memastikan siapa itu. Sosok itu pasti Dan Wuchen. Dia kalah. Meskipun dannya luar biasa, seni bela dirinya sangat umum. Ya, Dan Wuchen sudah sangat bagus, tetapi sangat disayangkan lawannya adalah Chen Xi, seniman bela diri ketujuh di Akademi Seni Bela Diri. Kekuatan dan kultivasi ranahnya jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia menekan ranah, Dan Wuchen tetap bukan lawan Chen Xi. Sangat disayangkan Dan Wuchen tidak bisa beribadah di bawah pintu dekan. Faktanya, dengan bakat dannya, jika dia bisa beribadah di bawah pintu dekan, dia pasti akan menjadi raja dan lohe berikutnya. Kerumunan itu menghela nafas. Sosok yang terbang keluar tadi telah membuktikan bahwa Dan Wuchen telah dikalahkan. Karena Dan Wuchen dikalahkan, menurut perjanjian sebelumnya, Dan Wuchen hanya dapat beribadah di bawah pintu tetua. Orang-orang tidak dapat menahan rasa kasihan kepada Dan Wuchen dan akhirnya sampai pada langkah terakhir ini. Pada saat ini, bahkan Dan Suzy menyebutkan isi hatinya. Dia juga merasa bahwa itu adalah Dan Wuchen, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, Su Ling telah mengatakan sebelumnya bahwa dia paling-paling hanya bisa kalah dari Sangguan. Chen Xi, meskipun periode puncaknya adalah 8 puncak alam Zhenwu, setelah ditekan ke alam Yuan Wu, dia paling-paling hanya bisa meledakkan 9 puncak alam Yuan Wu. Bagaimana Su Ling bisa dikalahkan? Melihat wajah jelek Dan Suzy, San Changkong tidak dapat menahan tawa dan berkata, bagaimanapun, dia tidak dapat mencapai keinginannya. Dan Suzy, Dan Wuchen itu benar-benar luar biasa. Sayangnya, seni bela dirinya benar-benar biasa. Dia kalah dalam perang ini. Kamu, mendengar ucapan itu, Dan Suzy tertegun dan menatap mata San Changkong, yang sedikit lebih dingin. Tidak diragukan lagi bahwa jika ada yang hadir tidak ingin Dan Wuchen menyembah di bawah pintu dekan, itu pasti San Changkong. Karena murid San Changkong adalah Lu Sueyao. Mantan tunangan Lu Sueyao, Su Ling, adalah adik seperguruan Dan Wuchen. Jika Dan Wuchen berhasil berbakti di bawah pintu dekan hari ini, dan Su Ling sendiri adalah murid dari guru pavilion Raja Pedang, kedua identitas ini diberkati pada Su Ling, maka Su Ling akan menjadi peran yang sangat halus, cukup untuk mengganggu peran dua kekuatan Akademi Seni Bela Diri dan Pavilion Raja Pedang. Mempertimbangkan hubungan antara Lu Sueyao dan Su Ling, San Changkong tentu saja tidak ingin Dan Wuchen berbakti di bawah pintu dekan. Hehe, Dan Suzy, jangan marah. Keterampilan Dan Wuchen lebih rendah dari yang lain dan kalah dari Chen Xi, yang jelas bagi semua orang. San Changkong tersenyum beberapa kali, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata samar, sayang sekali Sangguan Lan, jika dia bisa beribadah di bawah pintu dekan, itu akan menjadi hal yang baik. Mengandalkan kekuatan keluarga Sangguan dan kultivasi perguruan tinggi Danwu, Sangguan Lan pasti akan menjadi Sangguan berikutnya. Diam, teriak Dan Suzy dengan keras. Saat ini, dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan San Changkong. Wakil Presiden Dan, tidak perlu memiliki akal sehat dengan penjahat. Dia bilang aku kalah, jadi aku akan menang dan menunjukkannya padanya. Tepat ketika Dan Suzy marah, teriakan keras terdengar di tengah alun-alun Dansin. Segera setelah itu, gelombang ki misterius menyapu dan mengibaskan debu yang menutupi pandanganku. Debu memudar, dan sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah sosok yang terkejut dan terbang tadi adalah Chen Xi? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Chen Xi adalah pendekar dari 8 puncak alam Zhenwu. Bahkan jika kultivasi alam Zhenwu ditekan, caranya masih merupakan cara dari 8 puncak alam Zhenwu. Bagaimana dia bisa kalah dari Dan Wuchen? Semua orang di sekitar terkejut. Mereka menatap Dan Wuchen yang berdiri di tengah alun-alun Dansin. Jelas bahwa mereka tidak terluka. Dengan kata lain, dalam tabrakan paling hebat tadi, orang yang terluka adalah Chen Xi. Ini luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Chen Xi, yang merupakan seniman bela diri 8 puncak di alam Zhenwu di puncak,
akan dikalahkan oleh Dan Wuchen sekarang. Anda tahu, Dan Wuchen adalah ahli dalam Dandao dan ahli dalam Wudao. Chen Xi adalah orang yang ahli dalam seni bela diri. Chen Xi, bagaimana dia bisa kalah dari Dan Wuchen? Chen Xi, setelah berlatih keterampilan tingkat bumi, tidak bisakah kamu menekan Dan Wuchen dengan keterampilan tingkat bumi? Kecuali, di dalam hati mereka, tiba-tiba mereka punya tebakan lain, yaitu, Dan Wuchen pasti telah berlatih jurus yang lebih hebat dari jurus tingkat bumi. Memikirkan hal ini, orang-orang memandang Dan Wuchen dan terkejut. Apa asal-usul pil Wuchen ini? Bagaimana dia bisa berlatih jurus tingkat bumi? Bahkan jurus tingkat surga, tidak mungkin dia berlatih jurus tingkat langit. Di seluruh kekaisaran Lanxing, hampir semua orang yang telah berlatih jurus tingkat langit adalah murid dari keluarga papan atas, serta bakat-bakat terbaik dari pasukan papan atas. Dan Wuchen, meskipun dia memiliki bakat luar biasa dalam Dandao, kualifikasi bela dirinya sangat umum, jadi tidak mungkin untuk berlatih jurus tingkat langit. Orang-orang berdebat dengan sengit. Namun saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, apakah kamu tidak lupa? Adik seperguruannya, tetapi Suling. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini, akhir-akhir ini, ketenaran Suling begitu besar sehingga hampir menggemparkan seluruh ibu kota kekaisaran. Pasukan besar menyelidiki Suling satu demi satu. Namun, semakin banyak penyelidikan, semakin banyak pula yang menemukan bahwa Suling tidak dapat berkembang begitu cepat. Karena Suling baru saja lahir di kota yang tidak penting, dan meskipun keluarganya luar biasa di kota itu, ia tidak penting di kota seperti ibu kota kekaisaran. Dengan postur yang tak terkalahkan di wilayah yang sama, para remaja yang keluar dari kota kecil itu dapat menghancurkan semua pejuang di wilayah Yuanwu dengan 6 kekuatan wilayah Yuanwu, dan menjadi 10 pejuang teratas dalam daftar perang Yuanwu sekaligus. Dikatakan bahwa ada orang lain dalam daftar perang Yuanwu, yaitu saudara perempuan Suling, bernama Su Xiaomei. Su Xiaomei juga berbakat. Ia berada di peringkat 3 teratas dalam daftar perang bela diri Yuan dan saat ini berada di peringkat kedua. Kota Qingyang yang kecil telah membina 2 seniman bela diri yang menduduki peringkat 10 besar dalam daftar perang bela diri Yuan, dan kekuatan mereka begitu mendominasi dan tak terkalahkan, yang membuat orang bertanya-tanya rahasia macam apa yang tersembunyi di kota Qingyang yang kecil ini. Sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Dan Wuchen, yang memiliki bakat Dandao dan dapat disebut iblis, sebenarnya adalah saudara senior Suling, yang memiliki bakat seni bela diri yang tak terkalahkan, mereka tidak dapat menahan napas. Satu Dandao tak terkalahkan dan seni bela diri lainnya tak terkalahkan. Keduanya masih saudara bela diri. Apakah mereka benar-benar ingin melawan langit? Pada saat ini, orang-orang memandang Dan Wuchen dengan warna yang sedikit lebih bermartabat. Jika Dan Wuchen adalah saudara senior Suling, maka Dan Wuchen dapat memiliki penjelasan yang tepat jika dia telah mempraktikkan keterampilan tingkat surga. Hampir bukan rahasia lagi bahwa Suling telah mempraktikkan keterampilan tingkat surga. Dan Wuchen adalah saudara senior Suling. Dia mungkin mempelajari keterampilan tingkat surga dari Suling. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan napas. Pil ini bebas debu dan luar biasa. Bahkan jika Dandao tidak terkalahkan, sekarang Wudao telah mencapai posisi tak terkalahkan ini karena berada dekat dengan wilayah yang sama, yang terlalu abnormal dan membuat orang merasa bahwa celah di antara mereka semakin lebar. Pil ini bebas debu. Ini benar-benar terlalu jahat. Kita tidak dapat menutupi celah di antara kita. Ini adalah dunia yang terpisah. Ya, Tuhan sangat tidak adil. Mengapa orang abnormal seperti Dan Wuchen datang untuk berlatih bersama kita dan bersaing untuk mendapatkan posisi murid dekan? Banyak orang menatap mata Dan Wuchen secara bertahap menjadi sangat rumit, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Suling menatap semua mata aneh dari sekelilingnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Pentingnya keberadaan seorang jenius adalah membuat lebih banyak orang menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah orang biasa. Mereka tidak memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa. Mereka hanya dapat berusaha keras, maju selangkah demi selangkah, dan mencapai ketinggian yang tak tertandingi oleh orang lain dengan ketekunan yang ulet dan upaya yang tak henti-hentinya. Jika seorang jenius tidak bekerja keras, ia akan menjadi orang biasa. Jika orang biasa tidak bekerja keras, mereka akan menjadi sampah. Suling menatap Chen Xi, yang terkejut olehnya, dan berkata dengan lemah, "Saudara Chen, baru saja menerima. Apa yang terjadi tadi benar-benar terlalu cepat.
Chen Xi bahkan tidak menyadari bahwa cakar Dewa Elang visinya sama sekali tidak dapat menembus segel tinju dan Wu Chen. Ia terkena segel tinju dan terlempar keluar. Saat itu, ia memuntahkan darah di mulutnya dan menjadi pucat, tetapi untungnya, dan Wu Chen tidak membunuhnya, jika tidak, ia akan menjadi mayat sekarang. Terima kasih, saudara Dan. Chen Xi dengan enggan berdiri dan berkata, dia benar-benar kalah sekarang, karena dia tidak menyangka bahwa Dan Wu Chen di depannya tiba-tiba bisa meletuskan kekuatan yang mengerikan seperti gunung berapi yang terbakar pada saat itu. Kekuatan itu, seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap, menghantamnya dengan semua energi yang kuat dan mendominasi, yang membuatnya tidak dapat melawan. Dia dikalahkan dan diyakinkan. Chen Xi berjalan keluar dari alun-alun Danxin. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung berjalan cepat ke Chen Xi. Pemuda itu mengeluarkan obat harta karun dari tangannya dan menyerahkannya kepada Chen Xi. Kamu pergi dari sini untuk memulihkan diri. Aku akan menemuimu nanti. Pemuda jangkung itu tidak diragukan. Lagi adalah Chen Jue, dan Chen Xi adalah saudaranya. Melihat Chen Xi terluka, dia pasti merasa sakit hati dan berbisik. Wah, bagus. Chen Xi seharusnya mengatakan bahwa dia mengambil obat harta karun dan mengisinya. Wajahnya tiba-tiba membaik. Ketika mereka melihat penampilan Chen Jue, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata secara rahasia, penantang kedua seharusnya bukan Chen Jue. Perguruan Danwu sengaja tidak membiarkan Dan Wu Chen beribadah di bawah pintu dekan. Anda tahu, Chen Jue jauh lebih besar dari Chen Xiqiang. Chen Jue sendiri adalah seniman bela diri dari 9 puncak alam Zhenwu, peringkat kedua di perguruan tinggi seni bela diri. Ya, perguruan Danwu benar-benar ditujukan untuk Dan Wu Chen. Dan Wu Chen sudah luar biasa. Adalah baik untuk mengalahkan Chen Xi dengan kultivasi di lingkungan yang sama. Saya juga ingin Dan Wu Chen bertarung dengan Chen Jue. Bahkan jika Dan Wu Chen melawan langit, dia tidak bisa menjadi lawan Chen Jue. Semua orang di sekitar terkejut. Memang ada terlalu banyak legenda tentang Chen Jue. Chen Jue telah melangkah ke 9 puncak alam Zhenwu pada usia 20 tahun. Dikatakan bahwa alam Tianwu hanya selangkah lagi. Konon, Chen Jue tidak menerobos alam bela diri surgawi, tetapi justru untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya menerobos alam bela diri surgawi. Jika orang lain berkata demikian, mungkin semua orang tidak akan percaya. Namun, ketika Chen Jue berkata demikian, orang-orang pun percaya. Karena belum lama ini, Chen Jue menghancurkan seorang pendekar yang baru saja melangkah ke alam bela diri surgawi dengan kekuatannya yang luar biasa. Konon, pendekar itu datang untuk mencari Chen Jue dan menghapus rasa malu atas kekalahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung dibunuh oleh Chen Jue dengan kekuatan 9 puncak Zhenwu. Chen Jue, putra kesayangan surga, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari Chen Xi. Su Ling mendengarkan perkenalan Chen Jue oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak dapat menahan perasaan seolah-olah dia telah terperangkap. Nima. Chen Jue sangat kuat. Su Ling, orang ini mungkin telah keluar dari jalan dewa dan iblis kuno. Aku tidak menyangka bahwa perguruan Danwu kecil ini masih memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Kucing hitam yang berbaring dalam kemarahan Su Ling tiba-tiba berkata, "Hah." Mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, bukankah aku ingin kalah? Sulit untuk mengatakannya, bagaimanapun, dia telah keluar dari jalan dewa dan iblis kuno. Jika dia mencapai kekuatan daging yang ekstrim, seharusnya sulit bagi kalian berdua untuk menang. Tetapi jika dia adalah Xuan Qi atau kekuatan jiwa yang ekstrim, dia seharusnya bukan lawanmu. Kucing hitam itu merenung sejenak dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Baiklah, begitu. Su Ling mengangguk sambil berpikir. Kekuatan fisik benar-benar terlalu penting bagi seniman bela diri. Karena kekuatan fisik seorang prajurit seringkali memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Jika kekuatan fisik seorang prajurit tidak dapat mencapai yang ekstrim, bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang kuat, dia mungkin diserang dan dibunuh. Untuk meningkatkan kekuatan fisik adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap seniman bela diri. Menurut pengamatanku, dia seharusnya adalah jalan para dewa dan iblis kuno keluar dari kekuatan fisik. Pertarungan ini jelas merupakan penajaman untukmu. Kucing hitam itu memperingatkan dengan suara yang dalam. Su Ling tidak dapat menahan napas. Meskipun sejak awal,
dia bersiap untuk yang terburuk, dengan asumsi bahwa kekuatan fisik Chen Jue telah mencapai ekstrim, ketika dia benar-benar mendengar bahwa kekuatan fisik Chen Jue telah mencapai ekstrim, dia masih sedikit gugup. Bagaimanapun, kultivasi alam Chen Jue selama periode puncaknya adalah 9 puncak alam Zhenwu. Jika dia memiliki kekuatan fisik pamungkas, sangat mustahil bagi Su Ling untuk mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengalahkannya seperti mengalahkan Chen Xi. Jangan terlalu khawatir, para prajurit akan memblokir air dan menutupi bumi serta menekannya ke tingkat yang sama. Kamu mungkin tidak akan kalah darinya. Melihat Su Ling gugup dan bahkan malu-malu, kucing hitam itu menghiburnya. Hari ini aku sudah mencapai titik ini. Aku tidak boleh kalah darinya. Pil tulang, aku pasti menang. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan tatapannya menjadi sangat tegas. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Baiklah, dapatkan momentum ini. Kucing hitam itu tersenyum dan berkata, "Ho." Su Ling memusatkan perhatian dan menghembuskan napas panjang. Dia menatap wakil presiden Huang Chengshan dan berkata, "Aku memenangkan perang pertama." Huang Chengshan telah menyaksikan perang tersebut. Penampilan Dan Wuchen benar-benar mengejutkannya. Jelas bahwa orang yang mengambil jurusan Dandao dapat mengeluarkan kekuatan Xuan Qi yang begitu kuat dan hegemonik. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bahwa Dan Wuchen mungkin merupakan kultivasi ganda dan seni bela diri, bukan jurusan Dandao. Huang Chengshan tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia berteriak kepada orang-orang di Dancing Square, tantangan Chen Xi gagal. Penantang kedua, Chen Jue. Sebenarnya, ketika Chen Jue muncul di tempat kejadian, semua orang sudah menduga bahwa penantang kedua adalah Chen Jue. Namun, meskipun begitu, ketika orang-orang melihat Chen Jue yang tinggi dan tegap berjalan perlahan ke tengah Dancing Square, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Ada terlalu banyak legenda tentang Chen Jue. Chen Jue pasti akan memenangkan perang ini. Bahkan jika Dan Wuchen dapat bertahan dengan 3 gerakan, itu mungkin akan menjadi masalah. Bagaimanapun, ketika Chen Jue mencapai 9 puncak alam Zhenwu, dia membunuh seorang prajurit yang baru saja melangkah ke alam Tianwu. Kekuatan yang mendominasi dan ganas seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh Dan Wuchen. Memikirkan hal ini, orang-orang tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih kasihan ketika mereka melihat Dan Wuchen. Pil ini bersih. Jika saya menyerah begitu saja dalam ujian dan menyembah langsung di bawah pintu tetua, saya akan terhindar dari perang dengan Chen Jue. Chen Jue berjalan perlahan ke arah Su Ling. Langkah kakinya berat tetapi tidak teratur. Langkahnya yang keras membuat orang gemetar. Dia sangat tinggi. Tingginya hampir 1,9 meter membuatnya tampak sangat mendominasi dan kuat. Tidak lama kemudian, dia pergi ke Su Ling dan membentuk kontras yang tajam dengan Su Ling. Dari momentumnya saja, Dan Wuchen telah kalah dari Chen Jue. Seseorang tersenyum pahit. Ya, kekuatan Chen Jue dipoles dalam pertempuran yang sebenarnya. Kekuatannya tidak sebanding dengan 9 puncak alam Zhenwu biasa. Seseorang berseru. Tidak diragukan lagi, di mata semua orang, perang ini akan menjadi yang tercepat. Karena, dengan Dan Wuchen, saya khawatir saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Chen Jue. Kamu bisa mengalahkan Chen Xi. Aku akui kamu memang luar biasa. Tapi kamu tidak mungkin memenangkan perang ini. Ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Chen Jue berdiri di depan Su Ling. Momentumnya seperti pelangi dan matanya seberat gunung. Dia menatap Su Ling dan berkata, "Jika aku bisa melawan Chen Xi, tentu saja aku bisa melawanmu. Jika aku bisa mengalahkan Chen Xi, tentu saja aku bisa mengalahkanmu." Di balik jubah hitamnya, Su Ling tampak berwibawa, hanya sepasang mata yang terbuka. Menyeka beberapa warna tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus tahu bahwa Chen Xi dan aku bukanlah seniman bela diri yang setara. Kekuatanku jauh lebih dari puluhan kali lebih kuat darinya." Chen Jue berkata dengan lemah. "Yah, aku tahu." Su Ling mengangguk dan berkata. Chen Jue berjalan keluar dari jalur dewa dan iblis kuno, dan kekuatan fisiknya mencapai ekstrim. Mengandalkan ini saja, Chen Xi tidak dapat dibandingkan dengan Chen Jue. Tapi Su Ling, tak kenal takut. Kamu sangat percaya diri. Sebelum kamu datang ke sini, seseorang memintaku untuk menghapusmu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi sekarang aku mengerti. Chen Jue sangat bangga. Dia selalu tersenyum. Dia menatap Su Ling dan berkata, "Orang itu takut padamu.
Jika kamu dapat menahan bakatmu, kamu akan mendapat tempat di masa depan. Tetapi sangat disayangkan bahwa kamu benar-benar terlalu percaya diri dan bahkan sombong. Jadi kamu akan mendengarkan orang itu dan membunuhku. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, jika kamu bekerja sama, aku hanya akan menghancurkan fondasimu dan tidak akan menyakiti hidupmu. Tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kamu mungkin mati. Chen Jue tersenyum dan berbisik. Kamu sendiri tidak dapat membunuhku di wilayah yang sama. Su Ling berkata dengan tegas. Sementara mereka berbicara, Huang Chengshan melambaikan tangan besar dan sebuah tabu kembali diberkati di alun-alun Danxin, menyelimuti Su Ling dan Chen Jue. Di bawah tabu ini, Chen Jue hanya merasakan seluruh tubuhnya gemetar, diikuti oleh kultivasi alamnya, yang terbatas pada alam Yuan Wu. Saya sarankan Anda untuk bekerja sama agar tidak lebih menderita. Chen Jue menyipitkan matanya dan menatap Su Ling, berkata dengan dingin. Datanglah ke medan perang. Su Ling terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chen Jue Do dan berteriak. Pada saat itu, ki misterius Su Ling meledak dalam sekejap. Ki misterius dalam 4 pil misterius mengalir keluar dengan gila-gilaan, yang sangat mengerikan. Ketika mereka melihat gerakan Su Ling, mereka mengeluarkan semua kekuatan mereka. Mereka semua tercengang dan berkata dengan heran, bukankah dia mengeluarkan semua kekuatannya dalam perang dengan Chen Si tadi? Ya, aku merasa kekuatan dan Wu Chen lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang berseru. Chen Jue mengerutkan kening, tetapi segera dia tertawa dan berteriak, datanglah ke medan perang. Di puncaknya, Chen Jue adalah pendekar dari 9 puncak alam Zhenwu. Bahkan jika kultivasi alamnya ditekan sekarang, dia masih pendekar dari 9 puncak alam Yuan Wu. Dia memiliki tingkat kekuatan yang kuat dan tidak akan pernah kalah dari Su Ling. Kepercayaan diri Chen Jue memenuhi syarat untuk kepercayaan dirinya. Dan Wu Chen, buka matamu dan lihat celah antara kamu dan aku. Caraku keluar dari seni bela diri benar-benar berbeda dari seni bela dirimu. Chen Jue berteriak keras. Kemudian dia mendengar suara gemuruh, dan ki misterius yang luar biasa menyebar dengan Chen Jue sebagai pusatnya. Kerumunan itu berdebar-debar karena pada saat ini, momentum Su Ling benar-benar dihancurkan oleh Chen Jue. Mengerikan. Chen Jue jelas ditekan, tetapi kekuatannya saat ini bahkan sebanding dengan 5 seniman bela diri di wilayah Zhenwu. Chen Jue pasti bisa melawan 5 prajurit berat di wilayah Zhenwu. Kekuatan ledakan Chen Jue tercengang. Hampir tidak ada yang berani percaya bahwa Chen Jue saat ini hanyalah seorang pendekar di alam Yuan Wu. Melihat kekuatan penuh Chen Jue, Presiden Muling mengerutkan kening dan berkata kepada San Changkong, bukankah kamu bermaksud untuk mengasahnya? Mengapa Chen Jue menggunakan semua cara? San Chang tiba-tiba menegang dan dengan cepat menjelaskan, aku tidak tahu. Mungkin Chen Jue marah ketika dia melihat Chen Si terluka. Dia pasti tidak akan menyakiti hidup dan Wu Chen. Paling-paling, dia memberi dan Wu Chen beberapa pelajaran. Dan Suzy mengerutkan kening. Kekuatan Chen Jue saat ini telah menghancurkan Su Ling. Dari momentumnya saja, Su Ling sama sekali bukan musuh Chen Jue. Su Ling. Dan Suzy tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit tangannya dan secara tidak sadar mulai mengkhawatirkan keselamatan Su Ling. Karena dia tahu sejak lama bahwa peningkatan penilaian adalah dalang San Changkong. Tujuannya adalah untuk mencegah Su Ling Bai berada di bawah pintu dekan. Bahkan mengatakan bahwa San Changkong akan membunuh Su Ling.